وانا معاك دايما كده وحشني، وببقى مش عايزة انا امشي واسيبك، هو ده اسمه كلام. Mengalami sendiri bagaimana sulitnya, bagaimana keterbatasan dari anak yatim, dari bagaimana kesedihan mereka saat melewati masa-masa yatimnya mereka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Nah, mengalami sendiri bagaimana sulitnya, bagaimana keterbatasan dari anak yatim, dari bagaimana kesedihan mereka saat melewati masa-masa yatimnya mereka, itu jauh lebih bisa menjadikan mereka berempati kepada anak-anak yatim saat mereka menjadi orang dewasa. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berempati kepada anak yatim, untuk tidak berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, Rasulullah diingatkan dengan bagaimana latar belakang, bagaimana masa lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pentingnya pengalaman itu. Melalui pengalaman tentu akan bisa dirasakan pengaruhnya dibanding cukup dia dengar saja tanpa pernah dia mengalaminya. Nah, inilah. Nah, memang Al-Quran di sini melarang kita, melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat ini tentu tidak hanya berlaku untuk Rasulullah, tapi juga berlaku untuk umatnya. Maka berlaku dalam satu kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususan, untuk berbuat sewenang-wenang sekalipun yang disasar itu Rasulullah, tetapi umatnya pun mendapatkan perintah yang sama. Berlaku sewenang-wenang itu tentu luas pemaknaannya, termasuk yang dicontohkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika memberikan tafsir fala taqhar ini, kata beliau biakhtimalihi, misalnya dengan mengambil hartanya. Anak yatim itu dalam wacana fikih yang kita pahami termasuk dari macam-macam orang yang dia tidak memiliki hak untuk mentasarrufkan hartanya, untuk berlaku sosial kepada yang lainnya. Berlaku sosial ini misalnya memberi, bersedekah, ya, sehingga atau memberi, bersedekah, atau meminjamkan sesuatu. Ini kan perilaku sosial yang kita pahami. Anak yang masih yatim ini tidak memiliki hak itu untuk sementara waktu sampai dengan dia balik. Maka kalaupun ada barang-barang yang dimiliki oleh anak yang yatim ini, dia untuk sementara waktu tidak boleh dipinjamkan, misalnya tidak boleh misalnya diberikan kepada yang lainnya, walaupun itu bahasanya sedekah. Kalau itu dilakukan, maka sama halnya dengan merampas harta anak yatim itu sendiri. Ini penting sedikit saya tambahkan di dalam penjelasan fala taqhar ini, karena kalau sewenang-wenang dalam makna merampas langsung harta anak yatim, barangkali
orang-orang seperti kita ini jauh untuk berpikir ke sana, ya. Merampok harta mereka itu ya terlalu vulgar dan hanya dilakukan oleh seorang preman itu. Tetapi ada satu perilaku-perilaku di masyarakat ini yang kadang hukum sosial menganggap itu biasa, tapi dalam tataran syariat hal yang seperti itu bagian dari pelanggaran, bagian dari tindakan yang tidak diperkenankan di dalam syariat. Misalnya, apa maksudnya? Bukankah tadi ingin memberikan pengajaran? Kenapa saya jadi dipukul? Salah saya ini apa? Lalu dia tanya kepada gurunya tadi, ya Syekh, apa yang kamu lakukan kepada aku ini? Apakah ada kesalahan sehingga engkau harus memukul aku? Kata syekhnya, la ya budaya, enggak. Kamu enggak ada salahnya. Cuman tadi saya sudah sampaikan, saya ingin menyampaikan satu pelajaran penting buat kamu. Ada satu pelajaran yang belum saya sampaikan kepadamu. Sekarang saya sampaikan itu. Kamu saya pukul seperti tadi itu agar kamu kelak menjadi ingat terus bahwa dipukul itu sakit. Agar kamu kelak ketika menjadi tokoh, kamu tidak mudah berlaku zalim karena kamu pernah merasakan sakitnya ketika dipukul. Maka karena kamu sakit ketika dipukul, maka jangan pernah kamu mudah memukul orang lain. Nah, ini luar biasa ya. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, terlebih dahulu Rasulullah SAW diberikan pembelajaran menjadi anak yatimnya itu, sehingga tidak ada kemudian manusia yang lebih sayang kepada anak yatim dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta fala tanhar, maka jangan engkau hardi, ai fala tasjur li faqrihi, jangan kau usir atau jangan kamu hardi karena kebetulan dia orang yang tidak punya itu. Ayat ini menjadi pengimbang dari ayat wa wajadaka ailam fa'auna, wa wajadaka ailam fa'auna. Allah sebelumnya mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad, dulu kamu itu orang yang fakir, orang yang sangat butuh bantuan kepada orang lain. Tapi kemudian aku jadikan kamu itu orang yang berkecukupan. Maka sebagaimana aku telah memperlakukan kamu yang fakir itu dengan mencukupi kebutuhanmu, memberikan apa yang kamu minta, maka berlakulah sama kepada siapapun yang meminta dan memiliki hajat kepadamu. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua tahapan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didesain dengan sebegitu sempurna. Bahkan untuk kondisi yang orang menyebutnya tidak ideal, menjadi anak yatim, menjadi orang yang fakir, orang akan menyebutnya hidupnya tidak ideal. Tidak ada yang minat untuk menjadi dua hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasihnya mengalami itu semuanya. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan kepada Rasulullah agar kelak ketika dia menjadi seorang nabi, dia tidak pernah semena-mena kepada orang yang meminta-minta. Sebagaimana dulu Rasulullah pernah ditakdirkan menjadi orang yang berposisi membutuhkan sesuatu itu daripada orang lain. Fa'ammas sa'ila fala tanhau.
Perintah fala tanhar. Nah, ada as-sa'il, ada fala tanhar. Coba kita maknai sekarang ya. Siapa yang dimaksud dengan as-sa'il ini? As-sa'il yang dimaksud di sini ini orang yang meminta untuk satu hajat yang memang dia butuhkan. Yang memang dia butuhkan. Ada orang itu minta sesuatu yang dia nggak butuh, bahkan menjadi pekerjaan. Para pengemis-pengemis yang sudah menjadi profesinya itu, ya, ini barangkali nggak masuk dalam kategori sa'il, ya, karena di dalam aturan fikih kita mengatakan bahwa orang yang merdeka itu hukumnya tidak boleh untuk meminta sesuatu sementara dia memiliki sesuatu itu. Dia nggak butuh sesuatu itu. Dia kaya, dia orang cukup. Tidak boleh. Kalau dia sudah memiliki itu semuanya, jangan minta. Karena itu orang yang berprofesi menjadi pengemis, padahal sebenarnya dia kalau mau, dia bisa sebenarnya nggak jadi pengemis. Karena dia punya sawah kadang-kadang. Dia bisa bekerja. Orang dia punya rumah pun apa lengkap kadang-kadang orang itu. Nah, peminta-minta yang seperti itu tentu tidak sama dengan as-sa'il yang dimaksud ini. As-sa'il yang dimaksud ini betul-betul orang yang memang membutuhkan untuk mendapatkan uluran tangan. Tidak ada orang yang kepingin menjadi sa'il. Ya, kecuali mentalnya memang rusak. Orang kepinginnya ingin memenuhi semua kebutuhan dirinya itu dengan kemampuannya sendiri. Tapi apa mau dikata? Manusia punya keterbatasan. Sehingga ada sesuatu yang di luar jangkauan dan kemampuannya, mau nggak mau dia harus meminta kepada orang lain. Minta bantuan, minta harta, dan seterusnya. Orang itu dia sampai meminta itu pasti karena sangat membutuhkan satu. Kemudian yang kedua, ketika dia datang meminta kepada kita, sebenarnya dia sudah mempertaruhkan harga dirinya. Dia harus rela merasa malu, merasa canggung, merasa tidak enak, dan seterusnya. Maka jangan tambah perasaan hancur mereka ini, perasaan sedih mereka ini, perasaan ketidaknyamanan yang sudah mereka rasakan itu dengan menghardik mereka, dengan mengusir mereka atau mengumpat mereka dengan kata-kata kasar misalnya. Lalu kalau kamu memang mampu, ya berikan sesuai dengan permintaannya. Imma antut imu, kalau dia minta makanan ya kasih makanan kalau memang kita punya makanan. Bayangkan bahwa yang meminta itu adalah dirimu. Begitu kira-kira pesannya. Sebagaimana Rasulullah, bayangkan anak yatim itu dirimu. Bayangkan orang yang minta itu dirimu. Gimana kalau kamu diperlakukan seperti itu? Nah, apakah kamu gembira ketika kamu datang mempertaruhkan harga diri, meminta sesuatu kepada orang, lalu orang itu dengan senyum mengulurkan tangan dan membantu kamu? Oh, tentu kita senang ya hatinya, berterima kasih. Maka sebagaimana engkau akan berterima kasih dan senang diberikan bantuan atas permintaan yang kamu ajukan, maka berlakulah sama kepada siapapun yang membutuhkan bantuan kamu. Nah, begitu. Atau minimal kalau engkau tidak bisa memberikan sesuatu, balaslah misalnya
dengan menolak dengan cara yang halus. Tolak dengan cara yang halus, minta maaf dan seterusnya, ya. Dan berikan senyum kepada orang yang sedang meminta kepada kita ini. Sebagaimana kita ketika meminta datang ke rumah orang, kita tetap akan merasa nyaman walaupun barangkali orang itu tidak memberikan sesuatu dari yang kita minta. Kita akan tetap merasa nyaman walaupun yang punya rumah yang kita minta itu hanya bermodal senyuman saja menolak kita dengan halus. Kita sudah cukup terhormat dengan sikap seperti itu. Maka kalau kita merasakan terhormat dengan sikap itu, berlakulah sama kepada siapapun yang datang ke tempat kita dan meminta-minta. Bayangkan dia adalah kita. Orang sering kemudian memberikan bantuan, tapi disertai dengan mencerca dan mencela. Mencerca dan mencela. Ini tentu tidak sepantasnya disampaikan kepada orang yang memang betul-betul minta. Karena saya sampaikan di awal tadi, kalau kita diberikan pilihan oleh Allah, kamu jadi pengemis itu, peminta itu, lalu mendapatkan bantuan, atau menjadi orang yang bisa membantu mereka, seperti yang kamu alami sekarang ini, seperti yang bisa kamu lakukan saat ini. Tentu kita akan lebih nyaman kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang memberi itu, bukan yang menerima pemberian itu. Maka itu bayangkan kalau pilihan itu diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang minta, bayangkan seperti itu. Iyalah. Ya, kalau saya ditakdir kebetulan punya uang, dia ditakdir nggak punya uang. Jadi mendingan aku bagian yang ngasih aja daripada Allah memberikan pilihan aku yang bagian minta. Nah, itu jauh akan bisa membuat kita bisa bersikap lebih halus, bersikap lebih santun kepada orang yang minta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap nikmat Tuhanmu yang telah Allah limpahkan kepadamu. Apa itu? Bin nubuwah. Nikmat yang besar itu tentu saja Allah jadikan Nabi Muhammad ini seorang nabi dan rasul, bahkan nabi yang terbaik, nabi yang paling terpilih. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Fahadis, maka ceritakanlah, maka sampaikanlah. Hadirin hadirat para peserta kajian tafsir Quran rahimakumullah. Di dalam ayat ini ayat ini secara khusus berbicara tentang hakullah, haknya Allah. Apa haknya Allah itu? Nikmat yang telah Allah berikan, Allah perintahkan agar diceritakan. Allah kepingin nikmatnya diceritakan. Berarti Allah menuntut haknya. Haknya Allah apa? Haknya orang yang memberi atau haknya orang yang memberikan kenikmatan adalah nikmat itu supaya diceritakan. Hakullah ini di dalam ayat ini disampaikan di paling akhir dari surah Ad-Duha.
Sebelum-sebelumnya itu berbicara tentang hakul Adam. Mulai dari apa? Fa'ambal yatima fala tanhar. Jangan fala takhar, jangan sewenang-wenang kepada yatim. Ini kaitannya dengan manusia. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ketemu dengan orang yang minta, jangan kamu hardik. Ini juga kaitannya dengan manusia. Tapi menceritakan nikmat ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala sang pemilik nikmat. Ada hakullahnya. Kenapa Al-Qur'an ini menempatkan cerita dan perintah yang berkaitan dengan hakul Adam, hak sesama manusia, diletakkan terlebih dahulu dibanding hakullah? Dijawab oleh Syekh As-Sawi, karena apa? Wa innama akhara haqqullah ta'ala an haqqul yatim wasail annahuma muhtajan. Ya, karena kebutuhan, karena anak yatim dan orang-orang yang minta itu adalah orang-orang yang membutuhkan uluran, butuh pertolongan, butuh bantuan segera, sehingga perintahnya pun didahulukan dari hakullah. Butuh penanganan, butuh segera diselesaikan hajat-hajatnya. Karena itu ayatnya dulu ditaruh lebih depan daripada hakullah yang menuntut manusia untuk menceritakan nikmat telah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, kenapa ayat yang bercerita tentang hakullah ini ditaruh di bagian akhir? Tadi sudah ya, karena tingkat kebutuhannya jauh lebih dibutuhkan anak yatim dan orang-orang yang minta-minta. Tadi sudah kita sampaikan. Alasan yang kedua, analisa yang kedua adalah karena tujuan dari semua bentuk ibadah apapun pada akhirnya adalah tenggelamnya, terpenuhinya hati seorang hamba dengan zikir kepada Allah dan syukur kepadanya. Maka sangat tepat kalau kemudian kisah-kisah dan perintah-perintah yang ada sebelum bagian paling akhir dari surah Ad-Duha ini, yang bercerita tentang amal ibadah, kemudian dipungkasi dengan perintah untuk syukur kepada Allah. Diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Karena substansi inti dari semua ketaatan itu adalah menggiring seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat hati seseorang itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari semua ibadah itu. Karena itu inti, maka cerita tentang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan perintah untuk syukur kepadanya ditaruh di bagian akhir sebagai penutup daripada surah Ad-Duha ini. Ini kata Syekh Ahmad As-Sawi. Hadirin hadirat jamaah kajian tafsir Quran rahimakumullah.
menceritakan nikmat itu berdasarkan ayat ini berarti boleh, bahkan dianjurkan. Kenapa? Li'anna tahaddusa biha huwa syukruha. Karena menceritakan nikmat itu sendiri adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, apabila cerita yang disampaikan itu motivasinya semata-mata di dalam hatinya syukur kepada Allah, bentuk ekspresi saking senengnya Allah berikan nikmat itu kepada kita. Tentu wujudnya bisa bermacam-macam, cara mengekspresikannya bermacam-macam. Saking senangnya karena mendapatkan momongan, ya, lalu kemudian dia bikinkan tasyakuran, undang tetangga misalnya, lalu dia ceritakan bahwa dia baru dapat momongan namanya ini bagian daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini akan menjadi ibadah tersendiri kalau diniati sebagai ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tradisi kita hal begini disebut tasyakuran, ya kan? Karena itu maksud dari dilaksanakannya bentuk ekspresi syukur seorang manusia terhadap nikmat Tuhannya. Ini pertama. Yang kedua, motivasi kedua, menceritakan itu akan menjadi amal ibadah tersendiri bila mana motivasinya agar orang lain yang mendengarkan cerita kita ini boleh jadi bisa mengikuti langkah kita kalau itu sebuah keberhasilan. Nah, ini catatan kedua. Yang ketiga, kita harus pastikan ketika akan menceritakan nikmat yang kita miliki itu bahwa ini aman, ya, aman dari perasaan sombong. Karena ini beda-beda tipis, beti kata orang sekarang, antara mengungkapkan syukur dan menunjukkan kesombongan. Ini beda-beda tipis. Yang tahu itu pelakunya, karena dia yang paling tahu rasa hatinya. Maka koreksi hati kita saat kita akan menyampaikan dan menceritakan nikmat yang kita peroleh. Apa yang menjadi motivasinya? Syukur, ya. Lalu kepingin orang lain bisa mengikuti jejak kita. Oke, bagus. Kemudian pastikan ketika kita mengucapkan itu, kita aman dari rasa kibir. Nggak ada karena dorongan kepingin menunjukkan dan menyombongkan apa yang kita miliki. Nah, ini. Yang keempat, pastikan bahwa orang yang mendengarkan cerita kita ini, orang-orang yang siap mendengarkan cerita nikmat dari kita. Karena tidak semua orang itu siap mendengarkan kesuksesan yang kita miliki. Maka tidak semua orang layak untuk kita berikan cerita itu. Karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadis, beliau mengatakan, Ista'inu ala injahil hawaij. Minta tolonglah kalian di dalam mensukseskan hajat-hajat yang kalian miliki. Ya, apa minta tolongnya? Bil kitman. Dengan cara menyimpan cerita tentang kenikmatan itu. Jangan diumbar kepada semua orang. Kalau kepingin hajat, usaha yang kamu lakukan itu sukses. Kenapa kok seperti itu? Kata Rasulullah, fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran iri dan dengki dari orang lain.
tidak semua orang siap menerima cerita-cerita kita. Karena itu pilih siapa orang yang kira-kira kalau kita ceritakan nikmat itu lalu punya efek tadi. Dia bisa mengikuti jejak kita. Dia bisa termotivasi dengan kesuksesan kita. Kalau tidak ada kemungkinan itu, sebaiknya jangan diceritakan. Maka perintah hadis ini tidak kemudian berlaku secara mutlak asal ada nikmat kemudian kita ceritakan. Kita harus tahu dalam kondisi apa kita menceritakan dan kepada siapa kita harus menceritakan itu. Ada satu riwayat dari Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu terkait dengan ayat ini. Kata beliau, "Idza amilta khairan hadis bihi ikhwanak." Kata beliau, jika kamu melakukan satu amal baik, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Untuk apa? Diyaktadu bika, supaya mereka mau, supaya mereka termotivasi untuk bisa mengikuti langkah-langkahmu. Dan ini akan menjadi pahala tersendiri bagi kita. Dengan catatan, kita pastikan teman-teman kita ini bukan orang-orang yang berpotensi hasad dan dengki kepada kita. Utamanya kepada anak-anak kita, cintakan yang baik. Bapak itu kalau malam, waktu kamu tidur, Bapak menyempatkan bangun, ngambil air wudhu, sholat, tahajud, mendoakan kalian semuanya. Ceritakan itu nggak apa-apa, supaya anak kita punya idola, punya contoh di rumah. Jangan sampai anak kita taunya kita ini cuma nonton TV. Maka tidak ada kebanggaan yang bisa mereka ceritakan kelak ketika kita sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat lain. Anna syakhsan kana jalisan indahu sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang itu duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu faraahu rattas siyab. Lalu Rasulullah SAW melihat bajunya itu compang-camping, kusut. Faqala lahu, ditanya oleh Rasulullah, ala kamal, kamu ini gak punya harta? Kamu gak punya uang ya? Qala na'am, enggak ya Rasulullah, saya ini punya, kalau uang punya, kata Rasulullah. Kalau awal kata orang ini. Faqala lahu, idza atakallahu malan falyuri falyura atharhu alaika, kata Rasulullah. Kalau kamu itu punya harta dan itu diberi oleh Allah, tampakkan itu agar Allah itu senang. Allah itu senang kalau pemberiannya itu kemudian diwujudkan dalam bentuk sesuatu, bukan untuk nyombong, bukan. Tapi kita ini kalau ngasih sesuatu kan senang kalau pemberian kita itu dipakai sama orang. Kita ngasih sarung, dipakai sama orang, seneng kan? Kita kepingin ngasih lagi barangkali. Kita ngasih kopiah, dipakai sholat sama orang, seneng kita yang ngasih. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpan harta itu tidak selalu baik. Ada saatnya harta itu kita pakai dan itu baik kalau niatannya bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kepingin rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada wujudnya. Tentu tidak dalam bentuk yang berlebih-lebihan. Maka ngirit itu ada jeleknya juga kalau itu bisa mengurangi syukur seseorang atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Dia bisa beli baju yang rapi, tapi dia karena hemat lalu tetap pakaiannya itu lusuh misalnya. Ini justru sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya, pakai, tunjukkan, pakai yang rapi, sarung yang bagus, tentu yang tidak berlebihan, agar Allah yang ngasih itu senang lihat kita, ono gunane ya tak kasih itu ya. Kira-kira begitu kalau itu manusia. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang jamil, indah, dan Allah senang akan keindahan. Wa yuhibbu an yara atharan ni'mah al abdi. Dan Allah itu senang ada bekas nikmat
yang tampak pada seorang hamba yang telah menerima nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena itu Rasulullah itu orang yang paling bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenabian, Allah berikan Rasulullah kenabian, Allah manfaatkan kenabian itu. Rasulullah ceritakan bahwa aku ini seorang nabi. Dengan menceritakan begitu, maka kebenaran itu bisa tersampaikan. Allah berikan Al-Quran, segera Rasulullah sampaikan, ceritakan, dan ajarkan. Bentuk menceritakan ilmu, bentuk dari syukur orang yang diberikan nikmat ilmu adalah dengan mengajarkannya. Bentuk syukur daripada orang yang diberikan harta dengan mensedekahkannya, dengan menggunakan untuk keperluan-keperluan ibadahnya. Begitu seterusnya. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf. Saya tadi itu lupa tidak ngecas HP ini tinggal 1% ya. Jadi mungkin materi ini saya cukupkan sampai ini dulu dan kebetulan pas pada bagian akhir dari surat ini. Oh ya, akan saya tutup penjelasan tentang surah Al-Duha ini sebelum nanti HP saya tiba-tiba menikmati ini ya, karena tinggal 1%. Saya bacakan satu riwayat. Dikatakan, man qara'a surah Al-Duha, siapa orang yang membaca surah Al-Duha, ja'alahu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia termasuk orang yang ridho, senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an yashfa'alahu, untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini menjadi salah satu wasilah kita dengan banyak membaca surah Al-Duha, agar kalau kita bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada amalia-amalia salat yang di situ diperintahkan kita baca Al-Duha. Misalnya sholat isyraq, kita diperintahkan ayat surah rakaat pertama baca Al-Duha, yang kedua baca Al-Insyirah. Kita melakukan sholat duha, kita diperintahkan baca Al-Duha. Rakaat pertama Asy-Syams, yang kedua surah Al-Duha, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan istiqomah kita membaca surah Al-Duha, diantaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Baterainya sudah hampir habis nih. Lupa saya. Bukan lupa sih, tapi saya tahunya tak cas, nggak tahu mungkin dipakai mainan sama anak-anak saya itu. Kalau mengajar tadi tinggal sedikit. Oke, jadi ini tadi di grup niku dari siang ada kita mengadakan kuis gitu, Ustaz. Mungkin bisa saya dan peserta melanjutkan kuisnya gitu, jenengan boleh. Oh gitu. Jika Terima kasih. Saya closing dulu ya. Boleh ditutup dulu. Maaf terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kesalahan dan khilafan dalam bertutur kata. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya bagian dari kekurangan ilmu al-fakir. Dari saya kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa selesai seperti biasanya karena kendala teknis ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam kajian yang sama tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kan insya Allah tanpa Ustadz Sofi.
Tadi di grup sudah saya sampaikan pertanyaannya, G. Saya bacakan kembali. Kenapa ketika Allah bersumpah dengan kalian, itu Allah menyebutkan keseluruhan waktu malam. Siapa yang menjawab? Yang bisa menjawab? Saya. Maulida dulu yang angkat tangan. Ya, silakan Maulida. Ya, silakan. Oke, pesan yang tersirat dari Allah sendiri melambangkan sebuah potret dunia. Duha adalah simbol kesenangan, kecerahan, dan kebahagiaan. Sedangkan malam adalah simbol kegelapan, keburukan. Pesannya mengingatkan kita bahwa dunia itu sedikit kebahagiaannya atau hanya fana, dan lebih banyaknya dengan keburukan dan kegelapannya. Seperti itu, Mbak Sasa. Terima kasih, Mbak Olga. Ada yang lain mungkin? Aku mau nambahin boleh? Pak Ali ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Aduha itu memang berarti siang, tapi bukan siang secara keseluruhan, tetapi lebih spesifik ke siang hari, di mana para kita lebih ada di puncak aktivitas kesibukan dunia, sehingga menyebutnya aduha, supaya kita mampu atau meluangkan waktu untuk melakukan ibadah salat duha sebelum waktu duhur, gitu. Kalau malam kan disebutkan malam ya secara keseluruhan, dan manusia akan lebih banyak beristirahat. Tapi kalau duha yang memang berarti siang, tapi bukan siang secara keseluruhan, siang yang berarti sebuah waktu yang sangat penting untuk melakukan ibadah salat duha. Segitu mungkin ya. Supaya kita kembali mengingat Allah di waktu kita sibuk dengan dunia. Satu lagi mungkin Mas Faza. Boleh lihat catatan ya. Mas Faza ingin dijawab? Saya terjawab ngapunten katanya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah dua peserta yang menjawab. Kan saya sampaikan menurut sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Safi. Benar itu lebih ke Mbak Maulida. Terima kasih Mbak Maulida. Yaitu kenapa Allah itu bersumpahnya hanya dengan waktu duha, tapi ketika malam, keseluruhan malam itu merupakan pesan tersirat bahwa dunia ini kebahagiaannya hanya sedikit, sedangkan lebih dominan ke keburukan. Nah, kebahagiaan itu bisa dengan waktu duha. Dan kegelapan disimbolkan dengan waktu malam. Gitu. Tadi juga Pak Ali sangat memotivasi ya jawabannya juga. Ya tadi yang seperti yang sudah Atun janjikan, yaitu di pulsa, insya Allah nanti akan dikirimkan ke
Mbak Maulida. Ya, terima kasih atas antusias kalian. Aku pikir di dalam ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin. Oh, ada. Ini Kak. Halo. Oke, silakan Bu Malika. Iya, ini kalau di saya ini terputus, jadi nggak jelas apa yang diomongkan, yang disampaikan saya. Di kuisnya itu soal apa saya nggak tahu. Ya, tadi yang di share Ya. Bu Malika ini di angkatan berapa, Bu? Apa Mbak terputus-putus? Angkatan kelasnya? Oh, saya yang ini dengan Bapak apa itu ya, Pak Sigit itu. Pak Sigit, nggih. Kami ya, Bu ya. Iya, itu Ibu Nurhaya. Iya. Nggih. Sama angkatan 2. Oh, Nggih, iya. Bu, silakan ada yang mau disampaikan, Bu. Iya, mungkin jadi saya tadi nggak ngikutin kuis karena memang nggak jelas. Nggih, nanti insya Allah saya ingatkan lebih awal nggih, tadi mungkin mendadak hari ini gitu, mungkin dari sebelum-sebelumnya insya Allah saya sampaikan. Iya, terima kasih. Mungkin karena sinyal juga ya. Nggih. Iya. Ya, Mbak, makasih. Nggih, sami-sami, Bu. Ya, insya Allah sudah kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan masuk surga bersama Rasulullah.